Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selodi Juliani dengan NPM 2359201053 dari kelas 5A. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pengolahan dan klasifikasi data menggunakan dataset Mall Customer. Dataset Mall Customer ini merupakan dataset yang berisi data pelanggan sebuah pusat perbelanjaan. Dataset ini sering digunakan dalam proses klasifikasi. Di sini saya menggunakan 3 algoritma, yaitu yang pertama ada Decision Tree, KNN, dan Naive Bayes. Kemudian dilakukan perbandingan akurasi untuk menentukan algoritma yang terbaik. Dataset yang saya pilih ini terdiri dari 200 data pelanggan dengan beberapa atribut, yaitu ada yang pertama ada Customer ID, itu sebagai identitas pelanggan, genre yaitu jenis kelamin pelanggan, age yaitu untuk usia pelanggan, annual income yaitu pendapatan tahunan pelanggan, dan yang terakhir itu ada spending core yaitu skor yang menunjukkan tingkat pengeluaran pelanggan. Pada penelitian ini tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memprediksi jenis kelamin pelanggan, yaitu male atau female, berdasarkan atribut usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Tahapan yang pertama yaitu dari membaca dataset, melakukan processing data, kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi dan evaluasi model. Baiklah, yang pertama di sini ada operator CSP, yaitu berfungsi untuk menginput dataset. Tahap ini itu untuk membaca seluruh data pelanggan, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran, sehingga dataset ini siap diproses. Yang kedua di sini saya menggunakan set role, yaitu gunanya untuk menentukan peran setiap atribut dalam dataset. Dan yang ketiga di sini saya menggunakan select atribut, yaitu digunakan untuk memilih atribut-atribut yang relevan dengan menghilangkan atribut yang tidak dibutuhkan. Tujuan dari tahapan ini untuk mengurangi kompleksitas data, meningkatkan kinerja algoritma, dan menghindari atribut yang tidak berpengaruh terhadap hasil analis nanti. Dan yang keempat di sini saya menggunakan nomical to numerical, yaitu sebagai algoritma memproses data numerik yang digunakan untuk mengubah data bertipe nominal seperti jenis kelamin menjadi nilai numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma klasifikasi data clustering. Dan yang kelima, di sini saya menggunakan normalize, yaitu digunakan untuk menyamakan skala nilai setiap atribut numerik. Terutama untuk algoritma KNN dan K-means, karena algoritma tersebut sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Dengan normalisasi, setiap atribut memiliki pengaruh yang seimbang dalam proses perhitungan jarak. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan cross validation, yaitu digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja mode klasifikasi. Pada tahap ini, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji secara otomatis. Kemudian algoritma klasifikasi seperti Decision Tree, KNN, dan Naive Bayes dilatih dan diuji secara berulang. Hasil dari proses ini berupa nilai akurasi, recall, dan metrik evaluasi yang lainnya digunakan untuk membandingkan performa proses masing-masing. Jadi ini adalah hasil dari pengujian algoritma Decision Tree. Di sini Decision Tree menghasilkan nilai akurasi sebesar 59,50% dengan toleransi kesalahan sekitar kurang lebih dari 8,64%. Nilai akurasi 50,50% menunjukkan bahwa dari seluruh data yang diuji, itu sekitar 59 dari 100 data berhasil diklasifikasi dengan benar oleh model. Sebanyak 18 data pelanggan laki-laki berhasil diprediksi dengan benar sebagai male, sedangkan 11 data female salah diprediksi sebagai male. Sebanyak 101 data pelanggan perempuan berhasil diprediksi dengan benar sebagai female, sedangkan 70 data male salah diprediksi sebagai female.
Precision male menunjukkan 62,7%, yaitu artinya dari seluruh data yang diprediksi sebagai male, sekitar 62% benar-benar male. Dan yang precision female itu ada 59,6%, yaitu artinya dari seluruh data yang diprediksi sebagai female, sekitar 59% benar-benar female. Lalu recall dari male yaitu ada 20,45%, artinya itu hanya sekitar 20% data male yang berhasil dikenali dengan benar oleh model. Dan recall female ada 90,18%, yaitu artinya 90% data female berhasil dikenali dengan baik oleh model. Berdasarkan hasil evaluasi algoritma decision tree, mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi sebesar 59,50% dan menunjukkan performa terbaik dibanding algoritma yang diuji pada penelitian. Namun masih ada model keterbatasan dalam mengenali kelas male, sehingga perlu perbaikan lebih lanjut seperti penambahan fitur atau tuning parameter. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian algoritma KNN untuk membandingkan hasil akurasi selanjutnya. Itu kita balik ke desain. Kita delete. Kita running. Ini adalah hasil dari algoritma KNN, yaitu nilai akurasinya sebesar 47%, kurang lebih 9,19% menunjukkan bahwa model KNN mampu mengklasifikasi data dengan benar. Sekitar 47% dari total data uji. Precision male di sini ada 38,75%, yaitu dari seluruh data yang diprediksi sebagai male, hanya 38,75% yang benar-benar male. Dan di sini ada precision female, yaitu hasilnya 52,50%, yaitu artinya prediksi kelas female lebih akurat dibandingkan prediksi kelas male. Hasil intinya dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti decision tree, Naive Bayes untuk menentukan algoritma klasifikasi yang terbaik. Selanjutnya di sini saya akan menguji data terakhir menggunakan Naive Bayes. Kita running. Ini adalah hasil dari pengujian Naive Bayes, yaitu nilai akurasi sebesar 56%, dengan kurang lebih 8,43% itu menunjukkan bahwa model Naive Bayes mampu mengklasifikasi data dengan benar, sebanyak 56% dari total data uji. Jika dibandingkan dengan algoritma KNN, Naive Bayes menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan precision male yaitu 50%, artinya dari seluruh data yang diprediksi sebagai male, setengahnya merupakan prediksi yang benar. Lalu ada precision female yaitu menunjukkan 57,79%, yaitu menunjukkan prediksi untuk kelas female lebih akurat dibanding kelas male. Jadi berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode cross validation,
algoritma decision tree memberikan performa yang paling baik dari nilai akurasi sebesar 59,50% dibandingkan dengan Navy Base yaitu 56% dan KNN yaitu 47%. Decision tree mampu memodelkan hubungan nonlinear antara atribut dengan lebih baik pada dataset mal customer ini, khususnya dalam mengklasifikasi pelanggan berdasarkan gender. Jadi oleh karena itu dibandingkan 3 algoritma ini yaitu decision tree, KNN, dan Navy Base, yang paling akurat perhitungannya di sini adalah decision tree. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji menggunakan K-means 3. K-means. Di sini kita hanya menggunakan 3. Lalu kita running. Ini adalah hasil dari K-means atau clustering 3, yaitu berdasarkan hasil clustering menggunakan algoritma K-means ini, pelanggan mal customer berhasil dikelompokkan ke dalam 3 segmen utama dengan karakteristik yang berbeda, yaitu ada pertama cluster kosong, cluster 1 dan cluster 2. Cluster kosong ini itu pelanggan muda dan aktif berbelanja, atau cluster terbaik atau paling potensial. Dan cluster yang pertama ini pelanggan berpendapatan tinggi namun jarang belanja. Dan cluster 2 ini itu pelanggan usia tua dengan tingkat belanja yang rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa clustering sangat bermanfaat dalam segmentasi pelanggan, sehingga pihak mal dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.